Wali Songo sekarang ribut dengan Mbak Alawi. Saya, apakah betul Wali Songo itu nggak punya keturunan? Keturunannya sekarang jumlahnya jutaan di Indonesia, ribuan bahkan jutaan. Ingat, masa lalu kita tuh yang melawan Belanda itu bukan tentara, yang melawan ini pondok-pondok pesantren. Tuh, kata siapa Wali Songo nggak ada punya keturunan? Keturunannya banyak sekali, bahkan jutaan. Kenapa? Tentara keraton itu, kalau rajanya ditekuk Belanda, langsung tentaranya nurut pada rajanya. Yang lawan, yang disengsarakan oleh Belanda pasti masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat bawah dikendalikan oleh pondok pesantren ini. Pondok pesantren begitu Belanda membuat anyar sampai Paranukan, jalan tuh di Daendels itu melintas makam-makam leluhurnya Pangeran Diponegoro yang tiap hari dikirin, didatangi oleh umatnya, leluhurnya termasuk pengikutnya, itu digiles oleh Belanda tanpa izin. Marah nggak? Ya pasti marah. Terjadilah perang Jawa, perang Diponegoro 1825-1830. Nah itu ceritanya. Nah, sekarang kita kembali lagi masalah Jakarta ini. Nah, Jakarta penting. Orang-orang dulu ngomong itu salahkan negara awal mulanya. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Maijen Pujo Widodo. Beliau ahli sejarah Nusantara kan, dan beliau kabarnya itu masih terah Wali Songo, bercerita tentang sejarah di acara Haul Pancasila di Pondok Unik, asuhannya Mama Gufron. Ini menarik, beliau menjelaskan kenapa terjadi perang Jawa atau perang Diponegoro. Ya ini harus tahu, karena Belanda itu sudah keterlaluan, berani mengobrak-abrik tanah yang ada di Nusantara ini. Mereka itu pendatang, mereka itu menjajah, berani mengobrak-abrik ya seperti situs-situs bersejarah, makam-makam kuno, makam-makam leluhur yang bertebaran di seantero Nusantara, yang sering kita tahlili, yang sering kita zikiri kan gitu kan. Akhirnya memicu memantik perlawanan umat. Ya. Jadi yang melawan penjajah Belanda itu bukan tentara, bukan, akan tetapi santri dan para kiai. Para santri dan kiai yang berjibaku melawan kolonial Belanda. Jelas saudara-saudara, jelas. Dan para kiai yang mempunyai pondok pesantren di Nusantara ini adalah terah Wali Songo. Nah, makanya kenapa terjadi polemik nasab ini, kita harus tahu. Jangan menyalahkan kami saja yang mengatakan kami kurang kerjaan bahas nasab orang. Bukan masalah itu, saudara-saudaraku. Kita harus tahu benang merahnya itu seperti apa. Munculnya atau asbabun nuzul ya, terjadinya polemik nasab ini karena kaum Ba'alwi yang memulai duluan. Mereka mengatakan kalau hari ini ada orang yang mengaku cucu Wali Songo atau dzurriyyah Wali Songo, itu bohong. Karena keturunan Wali Songo dari jalur ayah terputus. Ini sungguh menyakitkan saudara-saudaraku. Dzurriyyah Wali Songo yang tersebar seantero Nusantara, yang bisa berasimilasi, beradaptasi, sehingga melahirkan ulama-ulama yang luar biasa, yang mempunyai pondok pesantren, yang meneriakkan perjuangan melawan kolonial penjajah Belanda. Dikatakan mandul, dikatakan tidak punya keturunan.
Ini pemicunya dari kaum Pak Alwi. Nggak usah kami sebutkan, semuanya tahu siapa itu. Mereka itu sama saja ternyata. Nah, selama ini Wali Songo diajari oleh para leluhurnya untuk memasturkan nasab silsilahnya. Tidak pernah zuriyah Wali Songo, keturunan Wali Songo itu mengagung-agungkan nasabnya. Sangat jauh beda dengan gerombolan Kabid Dobolowi ini. Sedikit-sedikit bilang aneh cucu Nabi, sedikit-sedikit ngomong di dalam tubuh aneh ada darah suci, sedikit-sedikit ngomong kami adalah para habaib, kalian harus menghormati kami karena kami adalah anak cucu Nabi. Wah, mengharap sekali. Wali Songo tidak pernah diajari seperti itu. Akan tetapi ya, pada saat kalian para gabaib ini berani menyenggol Wali Songo, maka zuriyah Wali Songo akan bangkit. Wali Songo tidak akan terima. Jangankan kalian, kolonial Belanda dibabat habis, dan kita semua tahu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari kolonial. Akan tetapi ini perjuangan darah, nyawa oleh para leluhur kita. Terah-terah Wali Songo yang luar biasa, rela berkalang tanah untuk memerdekakan kita. Jadi genetika Nusantara, genetika Wali Songo adalah genetika pejuang, bukan genetika pecundang. Jelas saudara-saudaraku. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Maijen Pujowidodo ini berdasarkan fakta sejarah, realita. Kita harus tahu, kami tidak pernah diajari mencari musuh. Akan tetapi pada saat ketemu musuh, pantang mundur. Sejengkal pun kami tidak akan mundur. Nah, ini loh. Ketika warga pribumi ngamuk, ketika warga pribumi tersadarkan, maka tunggu bom waktu kalian akan hancur. Kolonial saja disapu bersih kok. Apalagi sekelas kalian. Makanya berhati-hatilah. Kalian sudah enak hidup di Nusantara ini, mendapatkan panggung kehormatan yang luar biasa. Akan tetapi karena keserakan kalian, kalian berulah, kalian tidak punya rasa syukur, bahkan kalian sering mencaci maki para kiai-kiai kami. Kalian justru melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat pribumi marah. Makam-makam leluhur kami kalian rubah menjadi nama Habib. Nah ini, Belanda saja di zaman dahulu sebagaimana yang dikisahkan oleh Bapak Maijen Pujowidodo disikat gara-gara itu. Muncul perang Jawa, perang Diponegoro 1825-1830, dan kolonial Belanda mengalami krisis moneter, mengalami kebangkrutan. Ini loh realitas sejarah. Nusantara adalah genetika pejuang, bukan pecundang. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.